welcome to Land of Dawn. Dan kita akan lihat bagaimana pertarungan yang akan terjadi untuk kedua tim di match yang kali ini. Kita lihat langsung aja. Ada Maxi yang kini mencoba untuk memakai hero Franco ya. Di skill langsung ke arah bawah, berhadapan langsung dengan seorang Argus dari Ame ya. Loh, Bang Kaye! Bang Kaye ngasih donat temen-temen ya. Wah, ini match lama ini. Soalnya ada P9 guys. Gacor. Wih, Bang Kaye jadi jago banget guys. Bang Kaye JJ-nya gacor guys. 20.000 dari Kaye. Siap Bang Kaye, aku booking sampai match 9 ya Bang Kaye ya, izin ya. Ini belum ada pertarungan kak guys, masih dengan penungguan ya. Cuma ada satu pressure yang Grizzly mencoba untuk lakukan, mencoba untuk bermain mengancam Proktisi dalam bahaya ya. Masih belum kita ada sebuah rotasi gaming yang sepertinya harus juga terjadi untuk kali ini ya. Mencoba untuk memberikan sebuah inisiasi, namun Proktisi malah berhasil membuka luka dengan berhasil membuka sebuah eliminasi. Dengan first blood yang malah berhasil lakukan, double kill akan dilakukan di seorang Maxi, juga malah berhasil memberikan sebuah penarikan, berhasil membuka satu pick off lain, dan Mislar Water kini harus malah dijadikan sebuah korban ya. Ini dua orang momen dari pasukan tim RRQ udah ternyata diamanin guys. Tanpa kasih langganan Bang Jane bisa. Nira, thank you Kak Nira. Mencoba untuk maju ke pemain depan, tapi Mislar harus mencoba untuk ke arah tengah lagi. Di saat seorang Vanitas juga masih sibuk untuk bisa memberikan platingan kali, tapi Proktisi membuka lagi sebuah pengambilan lagi dengan Decimation-nya. Bahkan kini mulai mencoba untuk bermain di area bawah. Adanya kosong di 5 sama 6 ya Den. Mencoba untuk bersiapkan untuk bisa menggenggam langsung sebuah turtle di area bawah kali ini. Dan mulai ada beberapa pemain dari pasukan tim RRQ yang juga mulai mencoba memberikan dinasi. Tapi Grizzly lihat masih mencoba menguasakan, masuk ke bagian dalam, memberikan tekanan meskipun gagal dan harus kembali pulang. Tapi untungnya masih bisa selamat dari sebuah gankingan yang hampir saja bisa dilakukan oleh teman-teman dari tim EPOS ya. EPOS kalau kita lihat dari segi permainan, mereka fokus ke arah pemain banget ya. Meskipun mereka tadi kalau untuk turtle langsung ambil objektif aja ya, nggak mau coba untuk bermain-main. Dan dengan satu besaran force, Kaizen gagal masih untuk bisa bermain cukup baik. Bahkan Isak malah berhasil untuk mengamankan lagi satu orang member dan kini mulai menyerang. Tarzan Griza yang akankah berhasil diamankan? Platingan masih harus dilakukan. Mencoba untuk melakukan sebuah clearance tambahan. Buat Griza seperti dalam bahaya di sana, dan satu wave dragon malah mencoba untuk dikirimkan langsung. Isak masih berhasil selamat. Masih mencoba untuk melakukan sebuah penjagaan, tapi dengan terlalu gegabahnya, bahkan sebuah zaman force tadi sempat tercipta. Kaizen akankah juga masih berhasil kabur dari Proktisi yang kini juga mulai mencoba memberikan sebuah Decimation untuk bisa membuka lagi sebuah pengambilan di match kali ini. Bahkan dengan sebuah line yang juga terjadi, pasukan dari teman-teman tim LRQ. Terlihat di game yang kali ini mereka juga mencoba untuk menghindari ya sebuah pertarungan yang mungkin bisa terlalu komit. Cuman sayangnya Proktisi berhasil membuka lagi pengambilan di sana ya. Kita lihat, dan kali ini seorang Proktisi mulai mencoba untuk bermain-main kah, memberikan sebuah inflasi tambahan. Jelas berhati-hati dan mencoba kah untuk pulang di saat sebuah lava golem pun kini juga berhasil diamankan. Arhub tadi sempat mencoba dikeluarkan meskipun gagal untuk bisa mengenai pemain. Sementara dari serang kami juga kini masih sibuk untuk bisa memainkan platingan di bagian bawah. Mencoba untuk berhadapan serang Ditski yang juga semakin ke pressure dari segi darah. Gak terlalu bisa banyak melakukan sebuah pergerakan, apalagi dengan darah yang udah mulai tipis. Recall menjadi jalan satu-satunya untuk seorang Ditski tentunya pulang dengan selamat ke arah belakang. Di saat sebuah tembakan masih dikirimkan, Bolo juga masih berfokus untuk bisa menjalankan sebuah wave minion ya, menekan ke arah serang Vanitas yang mungkin akan sulit untuk melakukan sebuah inisiasi nih guys. Match berapa yang lawan satu tim juga Bang Mar? Waduh guys, kalau lawan satu tim agak sulit guys. Soalnya Kak Janen di sini bookingnya 2 mulu guys sampai end lap guys. Jadi nggak bakal ketemu teman-teman. Nggak bakal ketemu atau mau gimana ya? Ada tapi jauh banget guys. Tapi itu juga belum tahu lawannya siapa.
Masih dengan sebuah pengambilan dari segi pick up Proktisi. Bahkan kini juga mencoba menekan ke arah seorang pemain di bagian atas sana. Dan kita lihat one last hit-nya berhasil ternyata dilakukan. Dari pemain dari pasukan tim EPOS berhasil kembali diamankan. Dan kini akan mencoba untuk memberikan sebuah pengambilan ke bagian turtle yang ada di area top lane ya. Berapa aja yang kosong Mar? Sampai end left full Mar. Katanya nggak sampai end left full sih guys. Yang gratis sampai end left guys ada 2 orang setiap match. Tapi tetap dulu ya teman-teman ya. Sampai 20 KTP nanti kita ada gratisan lagi guys. Setiap 10 KTP kita ada 2 gratisan. Berapa yang kosong katanya? Emang kamu mau booking di match berapa bang? Double kill terjadi, bahkan triple kill pun juga berhasil dilakukan. Kini akan mencoba untuk membuka sebuah save fake untuk bisa mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa mengunci sebuah WDP dengan hadiah dari Kak Manca ya. Tapi ternyata Ame pun harus hilang begitu saja untuk gagal melakukan sebuah maniaknya. Bidiski masih harus ada di bagian depan kali ini. Berhasil untuk diamankan langsung. Di saat sebuah downline pun juga sedang dikeluarkan. Di match 5 baru ada kosong ya. Oh, kalian pengen booking dari match 5 masih ada kosong guys. Cuman tergantung kalian mau bookingnya berapa orang guys. Pengambilan di bagian turtle juga sempat terjadi. Micellar Water menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya. Bahkan sebuah lava golem pun juga kini malah berhasil untuk dilakukan pengambilan. Rest buff menjadi jalan yang tepat mungkin seorang Micellar Water bisa dapatkan. Namun apapun juga kini masih mencoba untuk menjalankan sebuah platingan ya. Masih mencoba berfokus juga untuk bisa mengambil satu buah creep di sana. Dan Vanitas ini mulai mencoba untuk menggunakan sebuah meteor shower-nya dan mencoba untuk memberikan platingan lebih di area bawah sana. Aku match 5 udah 5 sama 6 udah ditulisin guys. Padahal pengen never win lawan tim juga katanya. Kalau mau sih bisa, cuman agak lama guys. Bisa kubah nanti di match 10 palingan. Nanti gratisannya berarti dari Kajanen ada 4 dalam satu match. Tapi di match 10 guys, soalnya di 1 sampai 9 udah ada yang booking. Udah ada yang booking 1 jadinya udah nggak bisa guys. Masih dengan sebuah double kill Proktisi. Bahkan kini mencoba untuk menekan juga ke arah sebuah purple yang kini juga sepertinya akan mencoba untuk diambil ya. Dengan udah buff yang udah berhasil diambil dan turret di area tengah yang juga udah didapetin buat pasukan dari tim EPOS ya. Yang mereka akan mulai bergerak langsung ke arah sebuah turret yang akan membuat pasukan dari Mararki semakin kesulitan juga untuk bisa membalikkan keadaan. Dan Ami seperti juga masih tertahan, Nether Rifle seperti digunakan. Bahkan Wave Dragon pun berhasil mengenai seorang pemain. Meskipun ternyata Ami nggak cukup kuat untuk bisa bertahan. Bahkan satu buah konsil pun juga sempat terjadi. Dan Micellar Water pun juga harus mencoba untuk pulang dari belakang bersama Vanitas yang juga ada di sana. Tentunya akan mencoba untuk menjaga lagi sebuah inner turret agar gagal dihancurkan tentunya. Berarti jam tujuan aku nggak tahu guys kalau jam. Kalau jamnya aku kurang tahu teman-teman. Cuman kayaknya kalau mau kayak gitu, kalau mau ya. Cuman di fixing dulu aja kalau Kak Nira mau sama Bang Cot. Tapi agak lama guys itu guys di game 10. Dan kalau mau di fixing cepat, nanti aku langsung coba gituin dengan cepat juga biar nggak ada yang ngisi nanti di match 10 guys. Dan kini masih mencoba untuk memberikan pertarungan. Proktisi juga harus malah terkena eliminasi. Skypincher sudah berhasil diamankan oleh Ame kali ini. Bahkan mencoba untuk mencari informasi lebih bersama dengan adanya seorang Ditski yang mungkin bisa terkena eliminasi. Tapi dengan sebuah Evil yang juga kini digunakan, Ame belum dapat darah tambahan yang membuat dirinya pun harus pulang. Di saat sebuah sama Force pun juga masih dilakukan. Tapi Kaizen menjadi pulang untuk bisa ternyata kembali diamankan. Dan Micellar Water ternyata juga masih survive dengan darah yang sangat-sangat tipis. Dengan darah sekarat juga harus hampir saja terkena sebuah downdelek. Tembakan tadi kami sempat dikirimkan oleh seorang Bolu ya, meskipun gagal untuk bisa memberikan luka yang cukup dalam ke arah seorang Micellar Water yang kini juga ternyata udah berhasil mengamankan Warwick dan juga satu buah Thunderbolt. Mencoba untuk memperkuat dari segi durability ya. Kalau ya aku bilang fast guard katanya, aku nggak berani kasih tahu jam 7 atau enggak guys. Soalnya hitungannya match. Kalau hitungan match takutnya salah guys. Coba bang chatnya ada gak? Kalau ada bang chatnya ada, mungkin Kak Nira bisa diskusi dulu ya kan, biar enak. Siapa tahu bang chatnya juga mau ya. Cuman kalau misalnya kelamaan takutnya nggak mau sih bang chatnya.
Mengejar langsung dengan Decimation. Double kill juga berhasil untuk didapatkan oleh seorang Proctisi, yang kini mulai mencoba untuk menguasai lagi sebuah rest buff, dibantu Isak yang juga terus mencoba untuk memberikan sebuah tembakan dengan panah kehidupan yang juga kini berhasil untuk seorang Grizzly dapatkan. Efek stun sempat dijadikan sebuah pilihan, tapi Grizzly pun juga harus kembali pulang. Gak bisa memaksakan di saat sebuah inner turret juga akankah kini didapatkan, tapi lihat bahwa di area lain ternyata Vanitas mulai mencoba untuk memainkan objektif ya, dengan mencoba untuk memainkan push buat pasukan dari tim RRQ. Bersama dengan sebuah meteor shower yang juga terjadi, Zaman Force bahkan digunakan, tapi lihat Grizzly ditumbangkan duluan. Bahkan Kaizen pun juga hampir saja berhasil untuk diamankan, membawa dirinya pun harus selamat ke belakang. Ame pun juga kini mencoba untuk memberikan sebuah cover lainnya bersama dengan seorang misal warta di sana, dan dua orang yang kini akan mencoba untuk menjaga di area tengah. Apakah cukup bisa meredam pertarungan yang akan tercipta dari pasukan teman-teman tim EPOS ya? Yang kini juga mencoba untuk berfokus agar bisa membawa sebuah pengambilan ke arah Lord yang ada sepertinya di area top lane. Mencoba untuk mengambil sebuah peluang untuk bisa membawa Lord agar bisa dieliminasi. Dan terlihat dari seorang Bolo pun juga harus teramankan, sehingga menjadi kerugian juga teman-teman dari tim EPOS malah dapatkan ya. Namun pertarungan masih dimulai. Bahkan kita lihat dan serang Maxi pun mendapatkan sebuah perlindungan. Apakah cukup kuat untuk bisa membuka sebuah eliminasi lagi, dan Proctisi lagi dan lagi. Decimation cukup kuat untuk bisa membuka sebuah pengambilan, tapi Ame terlihat berhasil memberikan pembalasan menjadi pick off untuk yang ketujuh kalinya yang ternyata seorang Ame bisa untuk lakukan. Dan kini akan mulai bergerak untuk bisa mendapatkan sebuah objektif ke bagian atas dengan harus berhadapan dengan seorang Ditski ya. Yang juga ternyata ada di area top lane di game kali ini. Maksud gue habis, nanti coba ku cek ya Bang Ir ya. Bahkan dengan sebuah travel terjadi, Ditski harus benar-benar berhati-hati banget ya untuk bisa menggunakan sebuah serangan. Tapi dengan sebuah perlindungan yang juga cukup kuat, dan Ditski malah berhasil memberikan kejutan, berhasil membalas Boluka yang tadi teman-teman dari tim RRQ mencoba untuk lakukan. Tapi dengan bantuan yang juga mulai datang, ini bakal membuat seorang Ditski dalam masalah. Tapi untungnya masih ada sebuah darah tambahan di sana yang buat ternyata dirinya pun masih selamat dari pertarungan yang ada. Dan Maxi ini juga harus berfokus dengan satu buah konsil yang sepertinya mulai terjadi bersama Blodian yang juga kini mencoba dimainkan. Dan sayang sekali dari serang Grizzly pun masih berhasil pulang. Flicker yang ternyata tepat berhasil diabadikan dengan seorang Grizzly yang juga ternyata berhasil dengan darah tipisnya pulang ke area belakang. Dan ini akan menjadi sebuah keuntungankah yang teman-teman dari tim RRQ bisa lakukan meskipun mereka harus kehilangan Kaizen untuk yang ke-6 kalinya. Ada slot gabang, ada di match ke-5 guys, yang mau ikutan bisa. Tetap sampai 20k nanti kita bakal ada gratisan lagi guys. Tetap 20k nanti ada gratisan. Tiap match ada gratisan kalau kalian bisa tetap sampai 10k guys. Masih dengan penungguannya Misal Water, ini sepertinya juga harus mencoba untuk melakukan war kembali. Apa dengan beberapa pemain lain yang juga mulai ikut dalam pertempuran, tapi sebuah root pun berhasil terkonek, langsung digagalkan sebuah Wave Dragon. Tapi Grizzly pun terkena tumbangan. Isak mendapatkan satu buah konsil yang juga kini akan mencoba untuk memulai lagi pertarungan untuk bisa membawa pasukan dari tim EPOS untuk bisa mendapatkan sebuah eliminasi. Ame pun mulai mencoba untuk kabur lagi, tapi dengan satu baru dan bunuh di yang juga berhasil terkonek. Kaizen dalam masalah bersama Miselar yang juga harus ditumbangkan, tapi Ame berhasil juga memberikan pembalasan dengan satu orang pemain dari pasukan tim EPOS yang juga harus malah ditumbangkan. Ame pun harus kembali pulang. Tapi Vanitas pun mencoba untuk menjadi jawaban untuk bisa memainkan sebuah split push, tapi apakah bisa dengan hero imut ini ya? Vanitas mencoba untuk bermain-main di area top lane, dan Bolu yang harus malah menjadi lawannya dan harus hilang begitu saja. Bersama dengan Meteor Shower yang juga masih dilakukan, tapi Proctisi pun juga kini mulai datang, langsung memberikan satu wave pressure, tapi Flicker pun berhasil dikeluarkan. Warriors dalam bahaya, tapi untungnya Grisha ada di sana. Wave Dragon pun sedang dilakukan, namun Proctisi pun malah berhasil memberikan sebuah pengambilan. Di saat Isak pun juga mencoba untuk menjadi sebuah bantuan, Hidden Moletka berhasil dilepaskan. Grizzly dalam bahaya, untungnya masih berhasil kabur ke belakangnya. Antri di match, iya udah ku anterin ya Den. Ini satu-satu kak katanya. Kalau kalian pengen ikutan dari VIP, di match 5 baru bisa ikutan ya. Cuma nanti kalau misalnya nggak ada bisa ku anterin guys, oke?
Ini Grizzly lagi ngeliat-liat ya, mencoba untuk mematai-matai sebuah Lord yang ada di area top lane. Cuman 2 orang pemain dari pasukan tim RRQ juga sedang mencoba untuk menunggu ya. Gak mau buru-buru, dan ini akibatnya jika harus memasakkan sebuah pertarungan. Grizzly terlihat harus malah kini diamankan dan gak ada punya opsi untuk bisa jadi sebuah serangan nih untuk bisa teman-teman dari tim RRQ lakukan. Tapi mulai mencoba untuk masuk ke bagian dalam dengan sebuah metal shower yang juga masih terjadi. Tapi sayangnya bisa ngubur mimpi pasukan dari tim RRQ ya kali ini ya, dengan berhasilnya membawa Lord yang kedua bersama dengan sebuah purple yang juga kini akan didapatkan Ishak. Sebenarnya akan mencoba untuk menjelma menjadi pemain yang mungkin bisa mendapatkan sebuah keuntungan dengan sebuah efek yang mungkin bisa dapatkan. Tapi pertarungan dimulai duluan dengan adanya seorang Micellar Water yang kini tumbang. Kini sebelum sempat terjadi, Decimation pun mencoba dikeluarkan lagi, tapi dengan sebuah mega kill yang juga berhasil terjadi. Ishak pun harus berhasil mendapatkan serang Ame juga ternyata untuk kali ini. Misalkan orang pemain dan Ditski mulaikan masuk ke bagian dalam. Bisa mencoba untuk melakukan sebuah platingan, masih fokus untuk bisa melakukan sebuah clearance secara web minion ya, yang tentunya nggak cukup banyak teman-teman dari tim EVOS bisa dapatkan kembali. Dan mereka kini harus menunggu dengan Lord yang juga masih kesulitan untuk bisa berjalan ke area atas ya. Menjadi momen yang cukup bagus juga untuk bisa memberikan buying time, dan harus menunggu untuk bisa membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ yang lain bisa respon untuk sekarang. Nah, dengan satu buah Meteor Shower yang juga masih dilakukan, mencoba menggerus langsung wave minion yang mulai masuk. Tapi wave minion di bagian atas pun juga kini mulai datang bersama dengan super minion yang tentunya akan mencoba merepotkan bersama turret yang juga kini berhasil dihancurkan. Di area bawah Vanitas masih dengan fokusnya. Isa pun gak mau buru-buru, tapi masih pun mencoba menarik, dan flicker trigger pun sempat terjadi. Vanitas yang ternyata udah berhasil menggunakan sebuah flicker duluan akan menjadi sebuah ancaman untuk dirinya ya, karena kalau misalnya mau escape bakal agak sulit nih guys. Kalau mau ikutan gratis, tap-tap dulu. Nanti tap-tap di 20k, nanti kita pakai quiz guys. Tapi minimalnya legend ya yang mau ikutannya. Dan juga untuk orang yang udah love orange, yang udah main 1 kali, di skip dulu 1 kali, oke? Itu dengan pertarungan yang juga kini akan dimulai. Pasukan dari teman-teman RRQ harus tentunya mencoba untuk melakukan pertarungan lagi ya. Dan mereka mencoba untuk menjalankan wave minion dengan beberapa arah nih guys. Ada di area tengah dan juga di area atas. Mereka mencoba untuk jalankan sehingga akan membuat pasukan dari teman-teman tim EVOS bakal kesulitan. Mereka harus bisa memainkan 3 wave minion ya jika ingin lebih enak untuk bisa memberikan pressure lebih buat teman-teman dari tim RRQ guys. Sementara dari teman-teman tim RRQ juga masih dengan penungguan. Dari segi gold mereka juga masih ketinggalan sekitar 7 ribuan. Menurutku dari segi gold nggak terlalu banyak beda sih kalau misalnya mereka berhasil menangin pertarungan dengan momen mungkin 2-3 orang pemain dari pasukan teman-teman tim EVOS hilang. Wah, ini mereka bakal gede sih chance buat comebacknya teman-teman ya. Tinggal gimana mereka nunggu dulu, main rapi. Apa dengan Lord yang bakal muncul, harus bersiap-siap juga untuk mematai Lordnya, karena bisa jadi pasukan dari tim EVOS langsung mencoba untuk all in ke bagian Lord, karena pasukan dari tim RRQ terlihat nggak cukup siap untuk bisa melakukan sebuah pengambilan. Dengan dari Grizzly ini bisa menjadi sebuah bantuan yang bagus tentunya untuk pasukan dari tim RRQ untuk bisa melihat kondisi ya, meskipun mereka juga harus berhati-hati karena Proptisi mencoba ke Vision dan Grizzly pun harus ketahuan mencoba untuk melakukan sebuah pelarian dengan adanya Proptisi yang hampir saja berhasil menangkap di sana. Nah, beberapa pemain pun juga mulai bersiap untuk bisa melakukan satu buah konsilnya. Ini mulai masuk ke bagian dalam, mencoba untuk mengaktifkan sebuah pengambil karena Lord. Pasukan dari tim RRQ berjuangkah di game kali ini? Tapi mereka pun juga harus lihat bahwa ada satu buah minion yang juga kini mulai di-clear oleh seorang Ditski yang mulai mencoba untuk memberikan sebuah ward juga untuk bisa berhadapan seorang Vanitas, membuat ternyata pasukan dari tim RRQ pun gak aman. Dan Lordnya kita lihat siapakah yang akan berhasil dapatkan dengan 2 orang pemain dari pasukan tim RRQ yang juga berhasil ditumbangkan. Ini jadi sebuah masalah baru muncul karena ada seorang Ditski yang juga memainkan platingnya di bagian bawah, sehingga nggak ada pemain yang cukup kuat untuk bisa menjaga sebuah base, karena terlihat dari penjagaan hanya seorang Vanitas yang terlalu sendirian, dan itu berujung dengan sebuah teamfight yang unggulan dari segi pemain bisa teman-teman dari tim EVOS manfaatkan, sehingga akhirnya memakan 2 orang pemain untuk pasukan dari tim RRQ terkena subliminasi. Dan ini akan menjadi
Sebuah kemenangan kah yang bisa langsung terjadi dari pasukan teman-teman tim EPOS di game kali dengan mencoba untuk masuknya seorang Ditski. Tapi terlalu berbahaya, membuat dirinya pun juga teramankan. Tapi lihat Vanitas pun harus mencoba untuk menjaga sebuah base-nya sendirian. Sehingga kemenangan dari pasukan tim EPOS pun malah berhasil dilakukan. Dan game pertama berhasil langsung dimenangkan oleh pasukan dari teman-teman tim EPOS. Ini dia kemenangan yang pertama dari pasukan tim EPOS dengan MVP yang berhasil terjadi untuk seorang Vanitas. Dan satu masalah lain berhasil dilakukan seorang Miselar dan satu coklat bersama dengan dua silver ya. Juga terjadi dengan adanya serang Ame dan juga Grizzly dengan kali. Dan kita lihat dari tim lawannya, Isak menjadi pemain yang sangat luar biasa, dibantu dengan seorang Ditski. Meskipun dari segi kadia Isak juga cukup banyak ternyata ditumbangin ya. Dan Proktisi menjadi juga pemain yang berbahaya dengan 16 pick off dan hanya tumbang 4 kali aja guys. Dan adanya dua pemain yang juga berhasil mendapatkan sebuah silver kayak Maxi dan juga Bolu. Dan kita akan lihat untuk dari segi statistik yang lebih lengkap guys. Dan kita akan langsung masuk ke game yang berikutnya, ke game yang kedua guys. Apalah Mar, gua error Kimar bukan EPOS katanya. Kamu di tim kamu di tim EPOS nggak apa-apa bang, ini EPOS-nya EPOS Piparwar. EPOS Piparwar guys, aman ya. Oke guys, ini tadi momen dimana kemenangan tadi sempat terjadi dan akhirnya membuat pasukan dari tim EPOS membawa sebuah gamenya dan RRQ harus dikalahkan di match yang kali ini guys. Let's go, kita akan langsung masuk ke game yang kedua guys. Yang pengen ikutan kita masih ada VIP di match kelima guys. Tapi kalau kalian pengen nunggu bisa juga tuh guys, karena 2, 3, 4 kita bakal ada gratisan buat teman-teman yang udah lock orange dan buat teman-teman yang udah legend ya. Catat dulu yuk sampai 20k yuk guys. Bisa. Jangan lupa di follow-follow juga guys.